Santang Catering, PT Komala Dharma Group, PT PS Jaya, PT Indonesia Sangga Pepperpatch Gaging, PT FSCM, PT Hamas, PT Cirebon Mitra Selaras, PT Belladonna, PT Ekuator, UD Sahabat CP, Aurora, PT Indo Hyang, UD Tegal Sari Plastik, Adi Aputra Gas, Bintang Anugerah Motor, CP, Simply Correction, Bank BRI KCP Waru, CP, Bunda 5 Putra Gas LPK, Bagus Lintang, Kudang Keramik, PT Sahabat Prima Abadi, CP Ono Rotan, PT Milik Alam Abadi, PT Tanamas S Hopindo, CP Kasini, PT Tonghai, PIV Panembahan, Toa Baja, Oman Wood, CP Sumber Agung Cangkring, Pemdes Panembahan, Pemdes Kamo, Pemdes Kaliwulu, Pemdes Gesik, Pemdes Kertawinangun, Pemdes Gebang Kulon, Pemdes Danau Winangun, Pemdes Beberana, Pemdes Arca Winangun, Perum Kali Wulu Indah, PT Nalindo Karya Prima, Susanti Bambu, Real Apparel, Tri Sentosa Raya LOC juga masih sepenuhnya didukung oleh Karantona Puspasari, Desa Tegasari kembali tentunya bersama yang menggelegar Bagus Bintang Sound System. Ya kembali tentunya masih bersama Bung Kamil akan jawab pandu jalannya pertandingan kick off babak pertama yang baru saja berjalan 1 menit yang lalu. Ucapan selamat datang tentunya langsung dilakukan oleh kepakan sayap sang Garuda. Masih kita nantikan tentunya auman dari Macan Pandawa 2, tentunya tim besar yang kembali saling berhadapan guna mengamankan 1 jatah tiket menuju fase semifinal. Masih kita nantikan tentunya siapakah tim di sore hari ini yang berkesempatan untuk melenggang menuju fase semifinal. Yang jelas kemarin sore kesebelasan Tengah Tani El Ashabir mengunci kemenangan atas kesebelasan Beril dengan skor akhir 2-1. Sementara sore ini masih kita tunggu auman dari Macan Pandawa atau kempakan sayap sang Garuda. Dari sektor kanan tentunya kembali ada 1 kombinasi serangan yang coba dilakukan oleh kesebelasan PS Garuda. Jauh bergeser ke sektor kanan, nampaknya kembali ada kecepatan Alanka yang berusaha menusuk Huantat. Oh, ada Payet sedikit tergelincir, nampaknya pergerakan dari Payet luar biasa. PAPYET Payet salah satu pemain. Wow, nampaknya kan jelas ada 1 kartu kuning yang langsung keluar dari saku pengadil lapangan. Romi nampaknya menjadi pemain pertama yang langsung mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang pengadil lapangan. Kita nantikan, masih kita tunggu tentunya. Jelas tentunya benar-benar laga yang sangat-sangat luar biasa. 1 kartu kuning langsung keluar dari satu pengadil lapangan, berjalan di bawah 5 menit. Wow, benar-benar tensi yang sudah semakin meningkat di awal babak pertama. Sementara ada 1 tendangan bebas melalui Abid, jauh bergeser menuju area kotak penalti. Wantat Wan Marti kembali, nampaknya masih terjadi deliberasi. Ada pergerakan yang begitu cepat, namun nampaknya begitu padat dan rapat. Anak-anak dari Macan Pandawa masih kita nantikan pertandingan di sore ini. Akankah ada auman dari Macan Pandawa, aum, atau justru ada kepakan sayap-sayap Garuda yang kembali akan memberikan 1 perasuhan, dan masih kita nantikan bersama. Yang jelas pertandingan yang benar-benar begitu spektakuler, pertandingan yang benar-benar begitu enak sekali di hadapan kita. Yang jelas pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Ciayu Maja Kuning, juga melalui pihak YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning. Juga tentunya ada jepretan yang terbaik tajam terpercaya bersama Maulana Spot Foto C. Sementara masih kita tunggu, nampaknya di sana juga ada 1 foul yang kembali terjadi, dan masih kita nantikan tentunya akankah 1 tendangan bebas dari Macan Pandawa berhasil. Oh, kartu kuning kembali keluar dari saku pengadil lapangan. Sudah ada 2 kartu kuning yang nampaknya kembali keluar dari saku pengadil lapangan. Di belakang saya juga ada kaos kuning lorong. Luar biasa. Tendangan bebas masih kita nantikan. Oh, nampaknya Agus yang kali ini bersiap-siap di depan sirkuit Bundar. Masih kita nantikan 1 kesempatan. Oh, nampaknya ada marking begitu rapi dari
PS Garuda, namun serangan yang belum terhenti. Ada satu sapuan Jojo nampak terlalu tajam. Jelas satu upaya dari kedua tim yang masih sama-sama menemukan kebuntuan gelombang serangan Mbak Tsunami Aceh. Namun juga benar-benar ada tembok Cina yang tertata begitu rapi. Luar biasa nampaknya pertandingan di sore ini kembali dihadiri oleh para supporter fanatik baik dari Macan Pandawa maupun dari kesebelasan PS Garuda. Inilah salah satu laga menuju fase semifinal. Masih kita nantikan bersama, ada Bahar masih dengan ketenangannya, satu conditioning nampaknya Diki bergeser mencari Alan, namun satu upaya Alan bergeser sementara Agus satu sokongan Juan marking coba kembali dibangun dan ditata. Wow, begitu rapat sekali pertahanan yang kembali coba dikembangkan oleh kesebelasan. Oh, kepakan sayap Garuda bergerak enak sekali. Nampaknya masih terjadi kembali satu alur bola. Dua etos perbedaan dalam segi permainan dan serangan. Yang jelas luar biasa tentunya pertandingan yang banyak sekali menyuguhkan bola-bola terumpas ataupun bola-bola long ball. Sementara dari sektor pertahanan ada Adi Verdong dengan kecepatannya one marking Adi Verdong dan nampaknya masih dalam jangkauan pemain bertahan kesebelasan PS Garuda. Namun cukup beruntung di sektor pertahanan. Bola berusaha kembali dijauhkan dari area box penalti. Satu gelombang serangan yang benar-benar tertata begitu rapi. Ada Romi Rafael, sementara di sana Diki bergeser jauh ke sektor pertahanan. Oh, nampaknya ada Bahar. Long ball Bahar tertuju pada siapa di sana. Yang jelas Alan angkat dan nampaknya kembali terlepas. Ada Payet yang sudah berhasil menusuk area kotak penalti, namun kembali ada finishing tadi yang gagal. Sementara Diki long ball kembali oh, jelas nampaknya di sana pemain bernomor 8 sosok tentunya benar-benar satu kombinasi kerjasama yang begitu matang antara Diki dan juga Alan. Namun nampaknya Alan satu langkah di belakang pemain bertahan dari kesebelasan Garuda yang hingga saat ini nampaknya masih tertekan oleh agresivitas serangan yang kembali coba dikembangkan oleh anak-anak Macan Pandawa. Jauh bergeser ke sektor tengah, one touch, one marking, long ball, one touch, kembali coba dibangun, kembali coba ditata. Yang jelas ada kecepatan dari pemain dan juga namanya 1, 2, 3 pemain satu dengan keras juga berhasil. Ada blok yang begitu tepat, luar biasa enak sih namanya penampilan dari Jojo. Kembali dengan satu conditioning yang sangat luar biasa. Pertahanan yang masih tertata begitu rapi. Benar-benar ada satu eksekusi dari pemain Garuda, namun masih ada bendungan yang sangat luar biasa. Ya wes, masih dari sektor kanan nampaknya Diki. Oh, ada quick play yang coba dimainkan oleh kesebelasan Macan Pandawa. Bergeser jauh ke sektor kanan, masih ada Deka. Enak sekali pergerakan Deka yang kembali coba menyisir dari sektor tengah. Jauh bergeser pada Jojo. Ada long ball Adi Verdong, Agus Payet. Enak sekali segitiga bermuda yang nampaknya kembali coba dibangun oleh kesebelasan Macan Pandawa. Umpan-umpan terumpas, ada Agus, ada satu tekanan, ada marking one ball juga masih dalam penguasaan pemain Garuda. Bergeser kembali ada tiki taka yang coba dimainkan indah sekali. Nampaknya permainan yang kembali coba dengan masih ada satu umpan yang begitu kejam menusuk ke area kotak penalti. Jelas di sana ada Rizky, pemain yang sempat besar bersama tim Liga 3 Kepulauan Palu. Kita nantikan tentunya kiprah dari sosok Rizky, pemain muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan Macan Pandawa. Di sektor kanan Jojo, pemain yang didatangkan dari Kabupaten Majalengka. Disoning kembali dengan tampilan duduk tenang, Juan Marque. Oh, nampaknya kembali ada satu upaya yang tersendat dari Rizky. Rapat sekali nampaknya Diki. Sementara di sisi kanan Adi Verdong. Masih kita nantikan Adi Verdong, pemain yang didatangkan dari Persilas Lampung Selatan. Sosok Adi Verdong, ada Payet, Wantat juga masih dalam jangkauan. Tentunya pemain bertahan ada Dayat yang tadi berusaha menusuk ke arah kotak penalti. Enak sekali pergerakan Dayat.
Masih kita tunggu tentunya dari sisi sebelah kanan. Satu tendangan penjuru kedua bagi kesebelasan Macan Pandawa. Banyak menekan, namun juga upaya yang masih agak sedikit tersendat. Dan oh Tuhan, apakah gerangan yang terjadi di sana? Yang jelas Mang Somai kejebur ninggok. Oh my god, satu peluang emas gagal, nampaknya dikonversikan menjadi sebuah gol. Yang jelas upaya yang benar-benar sangat luar biasa, pertahanan, serangan, tatanan, dan juga tentunya deliberate. Yang jelas, ya masih kita nantikan bersama tentunya siapakah tim di sore hari yang kembali akan melenggang tentunya mengunci kemenangan menuju fase semifinal. Macan Pandawa masih dengan kecepatan ayo Jo angkat dan tendangan keras dari Jojo, tentunya dengan kecepatan di atas 125 km per jam. Benar-benar satu tendangan kejam dari area kotak penalti. Seandainya terjadi gol, mungkin inilah salah satu gol terkejam. Namun upaya yang begitu terburu-buru dari Sok Jojo, ada 1-2 langkah, namun finishing yang juga masih berada tipis di sisi kiri tiap gawang Bajang. Yuk kembali dari sisi sebelah kiri, Adi Verdong, sementara di sana Dayat coba berputar-putar kembali. Dayat, Adi Verdong, dan masih dalam jangkauan. Wow, Bajang luar biasa tentunya. Bajang yang harus bekerja ekstra keras. Sementara di sisi kanan ada Agus, salah satu pemain kelahiran bulan Juli yang dimiliki oleh kesebelasan Macan Pandawa. One tap, one marking, dan masih tentunya dalam jangkauan para pemain bertahan PS Garuda. Lagi-lagi benar-benar ada satu tendangan. Wow, F 16 yang menusuk begitu kejam. Yang jelas rujak merak, rujak uni, rujak kamal pedes rasane. Ya kembali tentunya ada tendangan penjuru ketiga bagi kesebelasan Macan Pandawa. Yang jelas ada heading bola, kontrol bola yang benar-benar begitu sangat luar biasa. Sementara ada satu informasi, ditemukan 2 buah kunci motor, satu motor Honda gede cilik nomor polisi E6024JO, sementara satunya E2536JX. Ya sekali lagi bagi para penonton yang merasa tertinggal, kunci motor Honda yang satu gede, yang satu cilik, E6024JO, E2536JX, nomor Anda berhak mendapatkan door prize 3 buah panci. Ya wes, kembali masih di tengah-tengah lapangan, sedikit gurauan tentunya dengan rekan-rekan kami. Yang jelas serangan yang kembali coba ditata oleh Payet, jauh bergeser ke area pertama. Begitu berani nampaknya anak-anak dari Macan Pandawa. Satu hempasan kembali coba menusuk ke area kotak penalti. One touch, one marking, bergeser dan oh kembali nampaknya ada momentum yang hilang dari kepakan sayap Garuda, bergeser jauh ke sektor sebelah kiri. One touch kembali coba dibangun, angkat menuju area kotak penalti, masih dalam jangkauan tentunya penjaga gawang Rizky. Luar biasa Rizky dengan ketis. Sementara Alan tanpa kawalan mencoba memasuki area kotak penalti. Alan angkat dan oh Payet, masih Payet, dan oh Tuhan, apakah gerangan yang terjadi di sana? Lagi-lagi nampaknya satu kesempatan yang hadir melalui kecepatan dari sosok Alan. Bergerak bak kereta sambarani di sektor kanan, jugi-jagi, namun umpan yang terhenti di stasiun Perujakan. Payet yang tadi coba melakukan satu marking, namun kembali gagal. Lemparan ke dalam kau bagi kesebelasan PS Garuda. Masih kita nantikan PS Garuda, masih oh ada foul yang nampaknya Bangkit dan juga Adi Verdong yang terlibat duel manja. Luar biasa, dua pemain muda berbakat yang dimiliki oleh kedua tim, Bangkit maupun Adi Verdong, di sore ini kembali tampil begitu sangat energik. Satu penegasan masih nampaknya dalam jangkauan penjaga gawang Bajang hingga masuk ke pertengahan
babak pertama kedudukan masih cukup berimbang 0-0. Namun dari bahasa linggise 0-0 masih kita menantikan tentunya di awal babak pertama hingga pertengahan. Babak pertama gelombang serangannya masih sama-sama menemukan kebuntuan di sektor kanan. Romi, Rafael, enak sekali hempasan, ada build up yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Macan Pandawa. Bergeser pada siapa sana, lagi-lagi Bahar. Oh, Bahar dengan posturnya begitu kekar. Tentunya Bahar, Adi Vertong, Payet. Lagi-lagi umpan segitiga bermuda yang kembali coba diterapkan atau coba dimainkan. Agus, Adi Vertong. Wow, ada Payet. Lagi-lagi cukup berani anak-anak Macan Pandawa bermain-main dengan bola-bola terumpas ataupun bermain dengan gelombang kehidupan. Iya jelas satu aksi individu. Yang jelas nampaknya kembali ada satu quick play. Kembali coba langsung dimainkan oleh Macan Pandawa yang kembali berinisiatif menekan melalui kecepatan dari sektor kanan. Jelas tentunya Alan yang banyak kontribusi melakukan satu serangan baik melalui derek maupun build up. Satu kesempatan tendangan penyerang kelima di babak pertama baik lemparan ke dalam bagi kesebelasan Macan Pandawa. Yang jelas tentunya di sini masih kita nantikan auman dari Macan Pandawa atau ada kepakaran sayap-sayap dari sang Garuda. Yang jelas ada Diki angkat dan masih dalam jangkauan. Tentunya pemain bertahan kesebelasan PS Garuda yang masih benar-benar tertekan. Serangan yang kembali coba ditata di sektor kanan, kecepatan Alan. Sementara di sisi tengah tentunya ada Deka, pemain dengan banyak sekali pengalaman. Payet, pemain yang didatangkan dari Bandung Barat. Namanya di sore ini masih belum mendapatkan luang ataupun celah. Ada sebis yang kembali coba ditata oleh kesebelasan Garuda dari sektor sebelah kiri. Begitu cepat coba lewati garis tengah. Satu umpan kemana ke arah boleh. Yang jelas agak sedikit berdeliberasi bermain dengan umpan-umpan terakhir. Ada 1, 2, 3 pemain coba dilewati. Anak-anak ada satu umpan menyilang juga namanya lebih dekat dengan pemain bertahan dari kesebelasan Macan Pandawa di sektor tengah. Oh, ada dua pemain yang coba menghentikan ketenangan dari pemain 17 ataupun di sana ada Hajir Alam. Luar biasa Hajir, salah satu pemain kelahiran Mojokerto yang dimiliki oleh kesebelasan PS Garuda. Dua tim yang nampaknya di sini benar-benar dihuni oleh para raja-raja Tarkam. Oh, nampaknya ada lemparan ke dalam bagi kesebelasan PS Garuda melalui pemain bernomor punggung 22 ada Iki. Oh, begitu jauh nampaknya arah boleh coba disodorkan oleh Iki. Sementara ada dorongan Baharka di sana, pemain yang tampil begitu. Jojo yang agak sedikit bergeser ke sektor tengah. Bahar, Romi, Adi Perdong lagi-lagi bermain dengan bola-bola wall up ataupun bola-bola terumpas segitiga bermudah yang kembali coba ditata oleh kesebelasan Macan Pandawa. Jauh bergeser, ada build up yang begitu cepat, one touch, one marking, one shot masih kita nantikan. Sementara kecepatan yang kembali coba dibangun dari sektor sebelah kiri. Satu pemain coba menutup pergerakan pemain Gedar Jojo. Lagi-lagi, wow, enak sekali. Namanya satu hempasan. Oh, lemparan ke dalam saja baik kesebelasan Macan Pandawa. Lemparan ke dalam kembali sudah dilakukan. Ada Alan, masih dengan ketenangannya Alan, sosok muda berbakat yang kembali coba dengan kecepatannya berbagi bola di sektor kanan. Agus yang kembali coba membackup pergerakan dari Alan. Ada satu dead yang kembali coba dimainkan dan juga tentunya direct pass coba dimainkan. Yang jelas ada marking yang itu rapi. Bola yang kembali coba dicuri dari kaki Agus. Bola kembali berhasil hentikan. Ada Payet, one shot, one goal. Dan Deka nampaknya kembali agak sedikit tergelincir. Deka benar-benar menjadi salah satu laga yang benar-benar begitu alot dari kedua tim. Banyak serangan namun juga pertahanan yang masih tertata begitu rapi. Agus sedikit bergeser, ada derek pas yang kembali coba dibangun mencoba memancing. Tentunya anak-anak dari PSK Dekuna memasuki area pertahanan dari Macan Pandawa. Serangan diagonal ataupun ada satu umpan circle yang kembali coba dimainkan dan terlalu dalam dan kejam. Namanya
nampaknya satu umpan yang kembali coba disodorkan dari sektor sebelah kiri. Wow, benar-benar enak sekali permainan di sini. Namun yang jelas hingga saat ini benar-benar begitu padat, benar-benar begitu rapat. Sementara masih kita tunggu apakah gerangan yang terjadi. Adakah tendangan bebas bagi kesebelasan PS Garuda dari sektor pertahanan? Yang jelas pemain bernomor punggung 77 ada Abid, salah satu pemain yang didatangkan dari Persibat Kabupaten Batang. Nampaknya di sini masih bermain begitu enak sekali, satu umpan circle. Kembali coba ditata, kembali coba dibangun oleh kesebelasan PS Garuda, bergeser jauh ke sisi sebelah kiri. Lagi-lagi wow, enak sekali nampaknya. Ada satu permainan indah dan satu one marking. Gagal kembali untuk menusuk ke arah kotak penalti. Yang jelas ada bil api yang begitu cepat dari anak-anak Macan Pandawa. Alan. Dan aku senangnya di sana juga masih agak kesulitan. 3 pemain dan nampaknya di sana. Apakah gerangan yang terjadi di sana, teman? Yang jelas ada satu serangan balik melalui kecepatan dari pemain PS Garuda. Wow, nampaknya 2 pemain dan masih dan jauhkan. Nampaknya kembali ada kesempatan yang hadir melalui ketenangan para pemain depan dari kesebelasan PS Garuda. Yang jelas enak sekali nampaknya deliberasi yang coba dimainkan oleh anak-anak Garuda. Kecepatan yang kembali coba ditata berhasil menusuk ke arah kotak penalti. Ada kesempatan, ada delay yang dimainkan, namun finishing yang masih off target memaksa kembali bola hanya berbuah. Satu tendangan masih kita nantikan. Nampaknya ada satu foul yang kembali terjadi. Ada satu tendangan bebas bagi kesebelasan Macan Pandawa. Tentunya benar-benar di sore ini 2 tim yang menampilkan 2 etos tim yang berbeda. Masih kita tunggu kembali dan masih kita nantikan ada satu servis tendangan bebas dari sudut sempit. Akankah Payet berhasil memberikan assist? Masih kita nantikan bersama Payet. Nampaknya berganti. Kali ini Diki. Kita nantikan Diki tendangan langsung kata umpan. Masih kita tunggu bersama Macan Pandawa. Diki angkat dan Diki akhirnya berhasil merubah papan skor menjadi 1-0. Diindonesiakan 1-0 melalui satu. Diki angkat dan Diki akhirnya berhasil merubah papan skor menjadi 1-0. Diindonesiakan 1-0 melalui satu tendangan spektakuler dari jarak tembak sempit. Yang jelas mangan gorengan ning pinggir kali. Itu gol indah sekali melalui satu proses tendangan meletus balon hijau. Akhir 0. Kita nantikan tentunya yang jelas. Tentunya kembali ada satu perubahan, satu permainan yang kembali coba dipertontonkan oleh anak-anak Macan Pandawa. Dan baru saja Macan Pandawa menerkam melalui Diki dengan Aung 1-0. Tentunya satu serangan yang kembali coba dibangun dan masih nampaknya dalam jangkauan para pemain bertahan kesebelasan PS Garuda. Kita nantikan kepakan sayap dari sang Garuda guna menyamakan kedudukan melalui satu gol indah dari Diki melalui satu proses tendangan bebas dari jarak sempit.
Yang jelas di sana Bajang yang terkecoh oleh tendangan indah Diki. 1-0. Tentunya masih kita nantikan respon dari anak-anak APS Gadawanta. One marking juga nampaknya masih begitu kejam. Jelas tentunya sekejam Chat mantan begitu menusuk ke arah kotak penalti, memaksa kembali Rizky. Dengan ketenangannya berhasil kembali memberikan satu kenyamanan di sektor pertahanan. Rizky angkat jauh, Payet. Lagi-lagi ada kop duel yang terjadi persis nampaknya di sektor sebelah kanan. Upaya kembali dari anak-anak PSGD, namun wow, rapat sekali pertahanan yang jelas. Ada 21 marking 2-1, namun Jeremang Hadiye tendangan bebas terjelas bagi kesebelasan PS Garuda yang masih mencoba melepaskan diri. Serangan tekanan yang dibangun kesebelasan Macan Pandawa yang masih kita nantikan. Satu umpan dari Supri menuju area kotak penalti juga masih coba dijauhkan dari area box penalti. Sementara nampaknya terlebih dahulu ada foul yang terjadi persis di depan sang pengadil ulangan, wasit dengan lisensi nasional. Tentunya pemulihan kita nantikan hingga saat ini serangan maupun deliberasi serta build up yang begitu cepat dari kedua tim. Jelas ada taktikal yang berbeda. Jelas masih kita tunggu bersama hingga berakhirnya pertandingan di babak pertama. Akankah 1-0 mengunci keunggulan sementara Macan Pandawa? Alan, nampaknya Alan. Aduh, Verdong. Luar biasa kecepatan dari Adi Verdong, bergerak begitu cepat menusuk ke area kotak penalti. Ada satu umpan menyilang, Diki bergeser jauh ke sektor pertahanan. Romi lagi-lagi begitu tenang, Romi begitu nyaman. Ada satu umpan menyilang yang kembali coba dibangun Adi Verdong. One marking bergeser kembali. Alan, dua langkah nampaknya Alan di belakang pemain bertahan. Luar biasa, benar-benar kombinasi serangan yang terjalin begitu apik, terjalin begitu rapat, namun juga ada jalinan pertahanan yang begitu rapi dipertontonkan oleh anak-anak PS Garuda yang hingga saat ini masih mencoba untuk melepaskan diri dari serangan tekanan yang masih dibangun anak-anak dari Macan Pandawa. Begitu berani nampaknya anak-anak dari PS Garuda bermain-main di area box penalti, bergeser jauh ke sektor depan. Ada Diki, sementara nomor punggung 16 ada Dayat. Enak sekali pergerakan dari Alan Dayat. One marking dan nampaknya Supri kembali berhasil memotong mata rantai serangan yang kembali coba dibangun. Dan masih ada Diki di sana. Diki. Bergeser nampaknya ke sisi kanan ada Jojo. Hayo Jojo angkat dan nampaknya masih berada tipis. Luar biasa tentunya serangan yang benar-benar datang bergelombang dari kesebelasan Macan Pandawa. Jelas tentunya pertandingan di sore hari ini membuat mata kita tidak bisa berkedip, jantungnya dipompa begitu kencang. Abane duduk breng. Hingga saat ini kedudukan 1-0 masih menjadi keunggulan sementara kesebelasan Macan Pandawa. Yuk kembali, tentunya ada satu servis dan masih dalam jangkauan. Tentunya pemain depan dari kesebelasan Macan Pandawa yang jelas ada sosok Bahar, pemain yang nampak begitu kekar. Tentunya sekekar semen 3 roda yang tertancap kuat di alun-alun Palimanan. Luar biasa Bahar, pemain yang didatangkan dari Kabupaten Indramayu. Namanya di sore ini benar-benar menyuguhkan permainan yang begitu rapi, atraktif. Dan kembali nampaknya Payet, luar biasa Payet dengan ketenangannya kembali berhasil menusuk ke area kotak penalti. Sementara ada handball persis terjadi di depan asisten wasit 2 Warsudin. Kembali tentunya ada satu servis tendangan mati ataupun satu kesempatan kembali melalui tendangan bebas dari sektor sebelah kiri. Kita tunggu siapakah pemain yang kembali akan melakukan satu servis tendangan bebas yang jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain dari Macan Pandawa yang mencoba kembali menusuk ke arah kotak penalti. Kita nantikan Macan Pandawa. Macan angkat Pandawa dan masih ada heading bola, masih coba jauhkan dari area box penalti. Wow, masih benar-benar begitu rapat sekali pertahanan yang ditata oleh anak-anak PS Garuda. Ada satu sentuhan kembali bangkit
Masih terjadi kembali perebutan bola, ada kecepatan. Ada tarikan yang kembali terjadi di area pertahanan dari kesebelasan Macan Pandawa. Jelas satu kesempatan yang tersia-siakan begitu saja. One touch yang kembali marking terjadi di tengah-tengah lapangan, memasang satu tendangan bebas bagi kesebelasan. Nampaknya Macan Pandawa dengan quick play-nya bermain dengan long ball. Terumpas juga berhasil nampaknya dihentikan, dan akhirnya bersama dengan itu bola berakhir sudah kick off. Babak pertama dengan skor sementara 1-0. Baik hadirin, sambil menyanyikan jalannya pertandingan kick off babak kedua.